Justru teman-teman kita kalau sudah masuk dalam majelis ilmu, sudah mulai belajar, harusnya kita makin bisa mengontrol lisan. Nggak ada lagi teriak-teriak, karena itu bagian daripada perusakan akhlak. Kita kalau berbicara cuma yang baik, yang santun, yang ramah. Nggak ada lagi kata-kata kotor yang keluar gitu kan. Baik kita dalam keadaan tenang, apalagi termasuk emosi. Nggak ada sama sekali. Orang mukmin itu walaupun dia marah, tidak akan keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 294, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Idris. Ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari kakekku, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Qala wa ma aktsaru ma yudkhilun nar? Qala al-ajwafan, al-famu wal farj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ditanya, apa yang paling, di sini Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka beliau SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ia ditanya lagi, dan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka beliau SAW menjawab, dua lubang, mulut dan kemaluan. Di situ tentu disebutkan, lihat penjelasan hadis ini pada hadis nomor 289. Jadi artinya sudah pernah dipaparkan di sebelumnya ya. Itu ada di halaman 298 ya. Tapi kita akan rincikan juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Potongan pertama adalah waktu Nabi SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maksudnya adalah amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Bisa juga bermakna amalan apa yang mudah untuk dikerjakan yang paling banyak membawa masuk ke dalam surga. Kemudian potongan kedua, Nabi SAW merincikan itu. Dua hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Yang pertama taqwa Allah, patuh dan tunduk kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Begitu juga dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang jadi saksi bahasan kita. Ramah, santun, dermawan, segala macam bakti. Berbuat baiklah secara umum. Maka ini adalah hal yang kedua yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan sudah pernah kita jelaskan itu ya. Sesungguhnya ada orang yang datang pada hari kiamat diberikan derajat yang sangat tinggi, bahkan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang siddiq karena akhlaknya yang mulia. Padahal dia memiliki amal yang sedikit. Kemudian juga ditanya kepada Nabi SAW, ini potongan selanjutnya, apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Ini hikmah yang lain atau pelajaran lain yang kita ambil. Jadi potongan pertama tadi pertanyaan, apa makna pertanyaan yang dilemparkan kepada Nabi SAW, apa yang paling banyak? Sudah kita jelaskan adalah maksudnya amalan apa yang paling banyak. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran kedua adalah penjelasan Nabi SAW tentang takwa kepada Allah. Terus pelajaran yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Dan pelajaran yang keempat adalah sebaliknya ditanya Nabi SAW, amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Lalu beliau menjelaskan dua lubang. Mulut, yaitu yang keempat. Yang kelima adalah kemaluan. Jadi dua lubang. Maksudnya adalah mulut ini karena banyak salah ngomong. Semoga Allah maafkan masa-masa lalu kalaupun ada. Maka itu paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Makanya Nabi SAW menekankan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus ucapkan yang baik atau dia diam saja. Udah, kita tahu benar, sampaikan. Enggak, ya enggak usah ngomong. Maka ini juga sebuah pelajaran yang sangat baik gitu ya. Pernah ada seseorang ditanya dalam majelis seorang salafus saleh. Dia bertahun-tahun belajar duduk di pojok, enggak pernah bicara apa-apa. Lalu ditanya sama gurunya, kenapa semua banyak bertanya kecuali kamu nih? Bertahun-tahun belajar enggak pernah bertanya. Dia bilang, saya diberikan kuping dua untuk saya dengar. Maka saya dengar, saya dapat manfaat.
dan saya diam dengan mulut saya yang satu, maka saya selamat. Artinya kalau saya perlu saya tanya, kalau enggak ya enggak. Udah saya sudah paham, selesai. Seperti itulah. Dan memang lisan ini harus dijaga teman-teman sekalian, harus dijaga. Digunakan zikrullah, berdoa, nasihat, tanyain kabar orang. Kalau sudah masuk ke zona yang berbeda, caci maki, gunjing, fitnah, segala macam, berhenti. Harus dikontrol, nggak boleh tidak. Gitu. Karena ini yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Bahkan dia bisa merusak keistiqomahan. Ya, istiqomahnya orang dalam agama, rusak itu karena lisannya. Karena pernah ada seseorang yang datang mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak, saya ingin anda simpulkan buat saya. Kata Nabi SAW, Qur Rabbiyallah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu dan yakin dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqamalah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, selesai. Itu kesimpulannya Islam itu. Lalu orang ini cerdas, dia bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira setelah itu saya fahami, saya coba terapkan dalam hidup saya, apa yang paling anda khawatirkan bisa merusak itu? Apa yang Nabi SAW melakukan? Beliau pegang lidahnya, lalu ditarik keluar. Kata Nabi, hadza, ini loh yang merusak itu. Justru teman-teman kita kalau sudah masuk dalam majelis ilmu, sudah mulai belajar, harusnya kita makin bisa mengontrol lisan. Gak ada lagi teriak-teriak, karena itu bagian daripada perusakan akhlak. Kita kalau berbicara cuma yang baik, yang santun, yang ramah. Gak ada lagi kata-kata kotor yang keluar gitu kan. Baik kita dalam keadaan tenang, apalagi termasuk emosi. Gak ada sama sekali. Orang mukmin itu walaupun dia marah, tidak akan keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Bahkan para sahabat mengatakan kami mengetahui kalau Nabi SAW lagi marah dari perubahan raut wajah beliau. Kalau begitu beliau berubah raut wajahnya, tidak senang, orang-orang depannya sudah tahu, Nabi nggak ingatkan lagi. Tapi kalau mereka belum faham, baru Nabi SAW ingatkan. Jadi akhlak itu masuk semua lini kehidupan seorang muslim. Sampai dalam keadaan dia marah pun gitu. Kemudian juga kemaluan. Kebutuhan kita untuk biologis ada sebagaimana sering saya bahasakan. Dan Allah bukakan kita pintu yang baik dan mulia. Menikah. Menikah. Subhanallah, ada survei lapangan teman-teman sekalian. Kita bukan mempermainkan masalah pernikahan ya. Tapi kalau ada orang nikah, cerai, anggaplah begitu. Belum mendapatkan pasangan yang cocok misalnya. Qadarullah dia nikah, dia cerai. Bolak-balik ganti pasangan. Tapi karena dia menikah nggak kena penyakit, subhanallah. Karena dia nikah. Padahal dia berhubungan biologis gonta-ganti pasangan. Beda sekali dengan orang yang berzina. Kadang-kadang bahkan baru sekali berhubungan zina atau 2 kali sudah cukup untuk kena penyakit gitu. Karena Allah halalkan pernikahan itu. Dan Allah perintahkan. Tujuan atau cara yang terbaik menjaga kemaluan adalah nikah. Ini tidak boleh ditunda. Sudah sering kita ingatkan masalah itu. Islam tidak menganjurkan ada orang yang tetap tinggal sebagai bujang, gadis, janda, duda, nikah. Menikah saja, kenapa tidak menikah? Kecuali ada satu hadis yang menyebutkan tentang masalah wanita, keutamaan wanita yang tidak nikah lagi kalau dia meninggal suaminya dan dia ditinggalkan atau cerai sama suaminya dan dia punya anak-anak kecil yang dia khawatir nanti terbengkalai. Nah kalau dia tinggalkan pernikahan gara-gara itu, maka dia punya keutamaan masuk surga. Tapi kalau dia janda, anak-anaknya sudah besar dan dia melihat dia masih butuh kepada pasangan, bisa ada fitnah buat dia. Kenapa enggak menikah? Dan ada larangan dalam masalah itu. Bahkan ini anjuran dalam syariat kita supaya selamat dari masalah fitnah. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya umurku tinggal 10 hari, aku tahu akan meninggal 10 hari lagi, maka tetap aku tidak akan lalui malam-malam itu kecuali dengan seorang istri. Aku akan menikah, tidak mungkin aku tidak menikah gitu. Maka harusnya ada motivasi. Karena ada orang subhanallah menunda pernikahan. Saya pernah datang ke salah satu negara non muslim ya. Di salah satu wilayah Eropa. Waktu itu saya diundang tur dakwah. Kemudian ketemu sama satu orang kita. Muslim, taat. Selalu azan ke masjid subhanallah. Umurnya sudah 40 sekian belum nikah. Sebagian ikhwah datang godain dia. Ustaz ini belum nikah Ustaz. Coba nasihat, saya tanya, kenapa Pak belum nikah? Saya tunggu saya mapan dulu Ustaz. Mapan apa ini? Memang belum punya kerjaan? Sudah. Belum punya uang? Ada.
Tapi saya target umur 48 atau berapa gitu. Baru saya rasa, saya kalau nikah sudah bisa saya biayai keluarga saya segala macam. Kan saya bilang, bukan lebih baik kalau kita membangun bersama-sama dengan istri. Suka dukanya biar dilalui sama-sama. Istri biar tahu, oh kemampuan saya sekarang gajinya cuma 10.000 per hari misalnya. Baik, itulah kita bisa beli nasi uduk makan berdua. Nanti lama-lama berkembang kan akhirnya kaya itu kita rasakan sama-sama jenjangnya. Kan gitu, itu lebih baik. Tapi rupanya dia bersikuku dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Dia khawatir, was-was, nanti kalau dia menikah sekarang dia masih belum bisa penuhi kebutuhan istrinya. Padahal nafkah itu semampu suami gitu. Dan tinggal di sebuah negara yang besar sekali fitnahnya. Besar sekali fitnahnya gitu. Tapi itu hak pribadi, sudah kita jelaskan berdasarkan hukum, tapi terakhir dia tetap mengambil kesimpulan bahwasanya saya ingin begini dan begitu Ustaz. Baik, itu silahkan, yang penting saya sudah jelaskan hukumnya gitu ya. Karena banyak orang belum memahami masalah ini. Sudah saya tekankan juga bagi bapak ibu bertakwa kepada Allah. Jangan persulit pernikahan. Jangan persulit nikahkan. Ya. Saya pernah bicara sama istri saya. Kebetulan saya punya anak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki pertama saya beri nama Uwais. Umurnya sekarang mungkin 6 tahun gitu. Saya pernah bilang sama istri saya, insya Allah Uwais ini nanti umur 17 tahun sudah saya nikahkan. Saya bilang gitu. Jadi rupanya anak ini dengar. Apa yang saya bilang itu. Dia pergi ke sekolahnya dia bilang. Nanti Uwais umur 17 tahun menikah. Karena abati bilang mau dinikahkan. Bahkan saya pernah bilang sama dia, Uwais nanti kalau Uwais sudah nikah, insya Allah kalau sudah besar menikah, Uwais poligami, istrinya 4. Rupanya dia pergi sekolah dia bilang, nanti Uwais kalau nikah istrinya 4. Disuruh ceramah di sekolahnya, teman-teman sekolahnya sama-sama kelas 1 SD ceramah, dia ceramah tentang poligami. Setiap kali orang tanya, Uwais mau nikah berapa? 4. Padahal umurnya masih 6 tahun. Kata guru-gurunya ini sudah didoktrin sama ayahnya nih. Ala kulli hal teman-teman sekalian, kita kembali ke materi kita tadi. Jadi pernikahan itu hal yang harusnya dimudahkan, jangan persulit. Apalagi sebagai orang tua. Kamu harus sarjana dulu nak, baru menikah. Dipersulit, padahal gejolak biologisnya besar sekali, fitnah besar. Ini tidak boleh sama sekali. Dan jangan sekali lagi hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Harus sarjana dulu, harus punya perusahaan dulu, harus punya mobil dulu, harus ini dulu, ini dulu. Jadi repot nanti. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak melakukan pernikahan itu. Sampai Ibnu Abbas pernah menasihati radhiyallahu anhuma seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya. Tapi ini muridnya beliau. Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, "Kau sudah nikah?" Dia bilang, "Belum." Kata Ibnu Abbas, "Menikahlah. Karena umat ini yang terbaik yang memiliki pasangan atau yang terbanyak pasangannya." Diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk menikah dan seterusnya. Sebagian salaf mengatakan bujangan itu seperti angin atau benda yang dibawa angin terpontang-panting sana sini tidak jelas arahnya. Ini kata mereka, bukan kata saya bujang-bujang ya. Baik, untuk menyelamatkan hal yang paling banyak membawa masuk dalam neraka, kemaluan adalah dengan cara menikah.